Perkenalkan, nama saya Sarima Lumbasiantar dari Teknik Informatika 19, Universitas Mercubuana Keranggan. NIM saya 4151921041. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi bagaimana cara pengimplementasian di aplikasi Oracle. Nah, ada poin-poinnya itu bagaimana cara kita untuk membuat user baru di Oracle, lalu bagaimana cara membuat tabel, mengisi data ke tabel, lalu menggunakan query-query yang ada di aplikasi Oracle. Jadi langsung aja kita ke aplikasinya. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon dimaklumi. Halo, berhubung laptop saya tidak mendukung untuk rekam layar, jadi saya pakai kamera HP aja. Nah, ini sekarang udah di aplikasi Oracle, dan ini udah saya buat usernya Sarima, nama saya dan gabungan nama saya dan NIM. Kalau kita mau buat user baru, kita ke sini administrasi, lalu database user, lalu create user. Karena ini udah ada, jadi tidak perlu lagi, langsung aja kita login. Ini kebetulan sandinya saya simpan, jadi langsung otomatis dia. Oke, langsung aja kita login. Nah, jadi kita mau buat, pertama kita mau buat tabel. Kalau kita sudah punya kasusnya, sekarang kita buat tabelnya atau entitas-entitas dari studi kasus itu. Kita pergi ke SQL, lalu enter command. Nah, ini tampilannya. Di sini kita untuk membuat tabel. Kalau membuat tabel itu perintahnya itu adalah create tabel apa yang mau kita buat. Contohnya dalam kasus studi saya ini, saya membuat database rumah sakit. Berarti entitasnya itu ada pasien, ada dokter, ada perawat, ada ruangan gitu. Jadi yang kita buat di sini adalah tabel pasien. Create tabel pasien, boleh kita enter biar lebih rapi. Lalu apa atribut-atribut dari tabel tersebut, dari entitas tersebut. Contohnya ID pasien, nama pasien siapa, seperti itu ya. Jadi kita buat di sini ID pasien. Tipe datanya apa? Varsar. Kita buat jumlahnya 10, koma, lalu kita tambahin lagi nama pasien, tipe datanya Varsar. Kita buat 30. Begitu seterusnya, entah tambahkan nomor telepon, alamat, umur, seperti yang udah ada di sini. Saya udah save, kebetulan seperti ini. Biar nggak memakan waktu, seperti itu cara membuat tabelnya. Contohnya kita ambil tabel. Nah, jadi ini script untuk membuat tabel pasien ya. Create tabel pasien, ID pasien. Ini kita buat jadi primary key. Primary key itu ya kata kunci utamanya gitu. Jadi dia nanti yang lebih di kiri, dia patokan gitu. Terus nama pasien, tanggal lahir, keluhan apa, alamatnya apa, nomor telepon, umur, dan sebagainya. Setelah seperti ini kita tutup dengan tanda kurung dan titik 2, lalu kita klik run. Kita klik run yang ada di sini. Dia nanti otomatis tabelnya terbuat gitu, tercreate ya. Oke. Dan selanjutnya untuk tabel-tabel selanjutnya juga seperti itu.
Untuk tabel-tabel selanjutnya juga seperti itu, seperti tabel dokter, krit tabel dokter, lalu atribut-atributnya, atau tabel perawat, tabel ruangan, tabel obat, seperti itu. Jadi saya sudah buat. Nah, sekarang kita sudah membuat tabel. Jadi bagaimana cara kita untuk mengisi tabelnya, mengisi data-data untuk tabel itu? Tadi kan masih ada nama, NIM. Bagaimana kita mengisi nama dan NIM pasien itu? Caranya dengan query insert into table. Insert into ke tabel mana yang mau kita isi. Ke tabel pasien, tabel perawat, tabel dokter. Berarti kita buat dulu nama tabelnya, pasien. Buka kurung, atribut yang mau kita isi, ID pasien, koma, nama pasien, koma, nomor pasien, nomor telepon, alamat. Ya, untuk lebih singkatnya saya sudah siapkan di sini. Sebentar. Ini aja kita copy. Nah, ini dia. Insert into pasien, nama pasien, tanggal lahirnya, keluhannya apa, alamatnya, jenis kelamin, ada juga ID dokter, ID perawat, kode obat, dan nomor kamar. Setelah itu tutup kurung, lalu ini values, nilai-nilai yang mau kita masukkan, yaitu buka kurung, ini. Jadi nilainya itu kita apit dengan tanda petik 1, kita pisahkan dengan tanda koma, ya. Oke, lalu setelah selesai kita tutup kurung, lalu tanda titik 2. Setelah itu kita klik run. Sini ada run. Kita klik run, maka otomatis data-data yang di sini itu sudah diisi, sudah diinputkan ke dalam tabel pasien. Oke. Dan kalau kita mau nyimpan skripnya ini, siapa tahu masih perlu gitu, kita klik aja save. Di sini ada save. Maka kita akan save itu. Kita save skripnya. Nanti akan ada di sini. Ini save SQL. Kalau kita klik dia, nah, jadi data obat, data ini, kalau kita klik bisa langsung ada di sini. Siapa tahu kalau kita mau mempresentasikan atau apa gimana gitu ya, biar tidak mengulang-ulang ketik, maka save dulu skripnya. Nanti carinya di save SQL. Oke, seperti ini untuk tabel pasien. Jadi ini nomor ID-nya. Jika kita ingin menambah data pasien yang kedua, maka ini tinggal kita ganti aja nomornya. Kita ganti 1, ini kita ganti 1 menjadi 2, namanya kita ganti, tanggal lahirnya kita ganti, apa yang mau diganti itu saja, lalu kita run lagi. Itu otomatis nanti langsung ditambahkan ke tabel sebelumnya. Seperti itu. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya, tabel obat. Jadi kalau kita membuat tabel itu, kita cari apa yang menjadi atribut dari si data itu, seperti itu, si entitas itu. Oke, seperti itu dulu. Jadi saya mau menunjukkan data yang sudah saya isi. Kebetulan jumlah datanya ada 20, ini cuma satu data ini. Jadi lebih baik kita persingkat waktu. Nah, kita pergi ke home, lalu objek browser. Inilah
tadi tabel-tabel yang saya buat, yang kita buat itu ya. Tabel pasien, ini tabel obat. Inilah jenis-jenis tabelnya. Lalu kita klik pasien. Inilah atribut yang kita buat tadi. Nama pasien, ID pasien, tanggal lahir, keluhan, alamatnya, nomor telepon, umur, dan sebagainya. Lalu data yang kita isikan itu mana? Inilah datanya. Ini nomor ID pasiennya itu yang nomor ke 003, nomor ke 004, ID ke 005 gitu. Jadi ini semua, nah semua terisi ya. Oke, seperti itu. Ini adalah tampilan data tabel yang sudah diisi datanya. Oke, kalau kita lihat tabel dokter, ini data-data untuk tabel dokter. Dia spesialis di mana? Ini. Terus kode obatnya yang dipakai apa? Gitu ya. Jadi tergantung dari apa yang kita analisa. Kalau kita studi kasusnya itu mahasiswa, berarti atributnya itu, record-recordnya itu nama mahasiswa, ID mahasiswa, jurusan, seperti itu. Lalu obat, untuk tabel obat itu atribut-atributnya itu kode obat, nama obat, dan jenis obat. Ya, untuk datanya ada di sini. Itu juga merawat, data-datanya ada di sini. Ini shiftnya. Ini ID perawat, ini ID pasien. Jadi masing-masing perawat ini merawat masing-masing pasien ini di shift yang ini. Gitu ya. Ke selanjutnya kita mau melakukan query di SQL. Kita buka SQL. Yang pertama kita mau nyoba query inner join. Jadi inner join itu adalah join yang hanya akan menampilkan baris untuk data yang memiliki nilai yang sama atau yang ada pasangannya pada file kunci dengan tabel yang berelasi gitu ya. Jadi menampilkan baris untuk data yang memiliki nilai yang sama. Dalam hal ini kita akan membuat inner join dari tabel pasien dengan tabel perawat. Query-nya itu seperti ini. Inner join ini ya, select pasien, ID pasien, nama pasien, terus perawat, nama perawat, from pasien, inner join perawat, on pasien kode obat, dan perawat kode obat. Jadi ini record yang sama nilainya, kode obat. Jadi kode obat ini ada di tabel pasien, ada juga di tabel perawat. Lalu kita runningkan, coba. Ini saya klik yang running ya. Nah, hasilnya seperti ini. ID pasien, nama pasien, terus nama perawatnya siapa. Ini adalah perawat yang merawat pasien tersebut, seperti itu. Oke. Itu untuk inner join. Sekarang kita akan mencoba outer join. Nah, outer join ini ada right join, ada left join, ada apalagi ya? Ada full join. Oke, yang pertama itu left join. Left join itu menampilkan semua tabel yang di sisi kiri.
Berarti yang bagian kirinya aja yang ditampilkan. Kita coba, ada di sini scriptnya. Ini script untuk left join, maaf. Select pasien, ID pasien, nama pasien, perawat. Ini from pasien, left join, perawat. On, pasien, dan perawat. Oke, kita running ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sama juga. Kalau kita mau menambahin itu barisnya berapa, ini yang tampil hanya 10, jadi kalau kita mau menampilkan lebih, kita klik yang ini aja ya. Lalu selanjutnya kita mau menggunakan right join, yaitu kebalikan dari left join, yaitu menampilkan data yang ada di sebelah kanan. Kita coba, ada di sini scriptnya, right join. Oke, ini kita kontrol enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Untuk query selanjutnya itu ada full join, itu gabungan dari right join dan left join. Query-nya seperti ini. Full join obat. Oke, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk query selanjutnya itu adalah cross join, itu penggabungan yang meliputi lebih dari satu tabel tanpa syarat apapun, jadi tanpa ada syaratnya ya. Kayak query-nya itu seperti ini. Lalu kita Ctrl N, Ctrl Enter, run. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya yang mau kita coba adalah union join, yaitu menggabungkan hasil dari sintak left join dan right join. Menggabungkan left outer join dan right outer join. Nah, scriptnya itu select, lalu ini from pasien left outer join obat. Jadi ini tabel obat, tabel pasien left outer join obat, union select from nah, kita running. Untuk onion join hasilnya scriptnya seperti ini. Lalu kita run. Script selanjutnya itu adalah full join, menampilkan kedua tabel dengan record yang bersesuaian saja.
Jadi hanya record yang bersesuaian aja yang ditampilkan. Scriptnya itu select from pasien full join menentukan using jadi menggunakan apa kita untuk menentukannya gitu, apa record yang kita pilih gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah kode obat. Lalu kita running. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang bersesuaian gitu ya. Oke. Ada kode obatnya, ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, lengkap gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita mau menggunakan query dari group by. Itu jenis-jenis group by itu ada cube, ada roll up, ada grouping set ya. Terus yang pertama yang kita coba itu cube. Menggroup kemungkinan dan menciptakan subtotal dari seluruh kombinasi kemungkinan yang diinginkan gitu ya. Oke, untuk perintahnya itu seperti ini. Ini ada penggunaan cube ya. Select ID pasien keluhan nomor kamar from pasien group by cube, ID pasien keluhan nomor kamar. Jadi ini tuh di luar kurung, koma baru nomor kamar. Kita lihat hasilnya, run. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada perintah atau query namanya rollup. Seperti ini dia kode apanya, scriptnya. Kita run. Ini hasilnya. Karena dia itu mendefinisikan, menggrupkan tanpa menciptakan kombinasi gitu, tanpa menciptakan kombinasi atau gabungan-gabungan gitu ya. Itu untuk rollup. Sekarang untuk grouping set. Query untuk grouping set ini adalah query untuk grouping set. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Karena grouping set itu di mana kolom set bisa tidak memiliki keluaran sama sekali gitu. Jadi bisa sama sekali tidak mengeluarkan apa gitu. Jadi kolom-kolomnya itu bisa tidak menampilkan nilai apa-apa gitu. Jadi ini adalah hasil dari query grouping set. Oke, seperti itu. Beginilah cara
menjalankan query-querynya. Ini hasilnya. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.